Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur alhamdulillah kita bersamakan kepada Allah telah memberikan nikmat iman Islam kepada kita hingga kita bisa hidup di dalam lingkaran Islam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dakwah yang Allah cintai. Baik, dalam materi singkat ini kita akan membacakan Al-Quran tentang dakwah, kewajiban berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Dengan apa umat terbaik itu? Dengan kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh orang kepada kebaikan dan mencegah orang kepada kemungkaran. Ustaz yang berbahagia, kita pahami bahwasanya tugas daripada dakwah itu sekarang ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena berbagai macam bentuk pelanggaran kejahatan dilakukan oleh umat Islam, terutama para remaja. Baik itu ada yang narkoba, minuman keras, judi, pergaulan bebas, LGBT, zina dan segala macamnya. Begitu merajalela dan merebak saat ini. Yang musuh utamanya adalah ini, medsos, media sosial. Ini musuh utamanya. Sehingga kata budayawan Indonesia Profesor Ali Syariati pernah berkata, abad ini yang paling ditakutkan itu bukan bom atom, bukan bom nuklir yang bisa membunuh ratusan ribu bahkan jutaan manusia. Zaman sekarang ini yang paling ditakutkan itu adalah perubahan daripada sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia suka tolong menolong, suka berbaik sangka, bertakwa. Karena zaman sekarang, zaman media sosial atau kemajuan teknologi yang begitu canggih akan mampu merubah akhlak manusia itu sedikit menjadi akhlak hewan. Suka membunuh, suka mengejek, suka membuli, suka bertingkat dan yang lainnya. Nah, ini yang ditakutkan. Nah, oleh karena itu kita selaku umat Nabi Muhammad, yang mana kita ketahui bahwasanya Nabi tidak akan ada lagi diturunkan oleh Allah untuk kebaikan mengajak manusia ini. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ditugaskan para nabi dan rasul adalah untuk dakwah kepada Allah, artinya untuk kebaikan. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal, tidak ada lagi kewajiban dakwah ini kepada Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah penutup segala nabi. Nah, kepada siapa tugas pundak-pundak dakwah itu diberikan oleh Allah? Ya, kepada kita, kepada menjadi dakwah. Ya, oleh karena itu memang kita perlu mempersiapkan diri, memperbaiki diri kita dengan sebaik mungkin. Bagaimana kata Ustaz yang terakhir tadi, sore tadi, ya, artinya kita banyak pendekatan diri kepada Allah. Kenapa? Karena pergerakan bangsa Indonesia untuk merdeka ini adalah orang-orang sufi. Kenapa orang-orang sufi? Ya, karena mereka hubungan dia dengan Allah itu dekat, sehingga dia tidak takut apa-apa. Dia banyak Allah menolong dia. Kenapa Allah banyak menolong dia? Ya, karena dia terlalu dekat dengan Allah. Itu orang-orang sufi. Dan juga kata Profesor Dr. Alwi Shihab, yang mengembangkan ajaran Islam di Indonesia itu memang orang-orang sufi.
Kenapa orang sufi? Karena memang ruh dia itu adalah besar, banyak ruhnya. Jadi kekuatan dakwah itu luar biasa. Kenapa? Karena orang yang banyak ruhnya yang kuat untuk berdakwah. Secara nalarnya kita punya uang, nah tentu kita dengan banyaknya uang itu bisa kita kasih ini. Nah sekarang kita tidak punya uang, bagaimana kita mengasihi orang uang? Anak kita uang, kita tidak punya uang. Nah itulah iman tadi, iman, guru agama. Apabila banyak dari diri kita, apabila kuat iman dari diri kita, amal ibadah dari diri kita, pasti kita ingin memberikan kepada yang lain, sama seperti tadi uang tadi. Kalau kita banyak uang, ini kita beri, ini kita bangun, ini kita lupakan. Dan juga iman dan ruh. Jadi kalau kita tinggi iman, kuat iman, tentu bisa banyak kita berikan iman kepada yang lain. Itulah juga kita nanti bagaimana dakwah ini bisa berkembang. Tentu kita perbaiki diri kita dulu, berkuat iman kita banyakkan ruh agama kita. Karena itu adalah modal peluru yang akan kita perlu kita miliki untuk membidik sasaran-sasaran kita. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.